Hai 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 hai, ketemu dengan Kak Elia. Kita akan merenungkan firman Tuhan ya. Tetapi sebelumnya ada beberapa peraturannya nih. Yang pertama, cari tempat yang nyaman untuk merenungkan firman Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Kedua, supaya lebih fokus, jangan sambil makan atau minum juga ya. Tidak lama kok. Yang ketiga, berdoa terlebih dahulu. Boleh juga minta mama atau papa pimpin dalam doa. Yang keempat nih, setelah merenungkan firman Tuhan, buatlah komitmen apa yang akan dilakukan nantinya. Yang terakhir, berdoa sekali lagi supaya Tuhan beri kekuatan untuk melakukan komitmen yang dibuat. Nah, mudah kan? Ayo kita lakukan. Shalom adik-adik semuanya, bertemu kembali dengan kakak di Renungan Gerakan Cinta Alkitab hari ini. Kalau adik-adik membaca Kejadian pasal 3, adik-adik akan belajar bagaimana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dalam kisah itu, Adam dan Hawa tahu bahwa mereka tidak boleh makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Namun musuh, yaitu iblis, datang dan menipu mereka sehingga mereka melanggar perintah Tuhan. Sejak saat itu, mereka harus hidup dengan disiplin yang diberikan Tuhan kepada mereka. Memang Tuhan masih mengasihi mereka. Namun, mereka masih harus hidup dengan pilihan yang mereka buat. Mereka tetap harus menanggung hukuman atas pelanggaran dan dosa yang telah mereka lakukan. Dan itu sama bagi kita. Jika adik-adik tidak pernah belajar untuk taat ketika adik-adik masih kecil, maka saat adik-adik lebih besar nanti, adik-adik akan merasa sulit untuk taat kepada guru adik-adik, pelatih olahraga adik-adik, orang-orang yang bekerja untuk adik-adik, hukum negara, dan bahkan Tuhan. Orang-orang yang tidak pernah belajar untuk patuh pasti akan sulit untuk taat. Mereka sering tidak mau mendengarkan dan mau melakukan segala sesuatu menurut cara mereka sendiri. Mereka hanya mau melakukan apa yang mereka sukai dan ingini. Misalnya, pada waktu seharusnya mengerjakan PR, seseorang malah main game. Bukannya belajar mengatur waktu dengan baik, ia terus bermain dan lupa makan. Bukannya merapikan tempat tidur, ia malah asik bermain gadget di atas kasur, dan lain sebagainya. Mungkin adik-adik kenal seseorang seperti itu. Adik-adik terkasih, ketika kita tidak taat, sebenarnya kita sedang melukai diri kita sendiri, dan juga melukai Tuhan. Ketidaktaatan kita membuat Tuhan sedih. Ketaatan harus dimulai di rumah, bersama mama dan papa. Jika adik-adik belajar mematuhi mama dan papa sekarang, adik-adik akan tahu bagaimana mematuhi mereka ketika adik-adik lebih besar nanti. Ini adalah salah satu pelajaran yang paling penting untuk adik-adik pelajari, dan mungkin yang paling sulit.
Tuhan telah memberi adik-adik semua kehendak bebas. Itu berarti adik-adik bebas untuk membuat pilihan adik-adik sendiri. Adik-adik bebas memilih untuk patuh atau tidak patuh. Itu pilihan adik-adik. Tetapi kita perlu mengingat apa yang terjadi pada Adam dan Hawa. Ada harga yang harus dibayar. Adik-adik, Yesus adalah teladan kita. Dia taat kepada papa dan mamanya saat masih kecil. Dia taat juga kepada Bapa di surga sampai mati di atas kayu salib. Jika adik-adik merasa sulit untuk taat, beritahukanlah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengerti dan akan membantu adik-adik untuk taat. Adik-adik bisa berdoa seperti ini. Tuhan Yesus, tolonglah saya untuk taat, meskipun sebenarnya saya tidak mau patuh. Tolonglah saya untuk tetap taat. Semoga kedepannya adik-adik akan selalu taat. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum mengakhiri renungan hari ini, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan hari ini. Tolong saya untuk taat kepada papa dan mama. Tolong saya juga untuk taat kepada Tuhan. Haleluya. Amin.